Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Amelia Putri dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 poin permasalahan kependudukan yang berkaitan dengan pembelajaran pendidikan lingkungan sosial budaya dan teknologi. Negara kita dihadapkan terhadap 5 poin permasalahan kependudukan yang sangat berpengaruh bagi kemajuan negara kita sendiri. Langsung saja, yang pertama yaitu tingginya tingkat pertumbuhan penduduk. Permasalahan ini berpengaruh terhadap berbagai faktor. Yang pertama, faktor ekonomi. Jumlah penduduk yang besar akan mengakibatkan pertumbuhan tidak merata sehingga keadaan ekonomi relatif rendah karena kurangnya penyediaan tenaga kerja, sedangkan yang membutuhkan pekerjaan semakin membludak, maka akan timbul pengangguran yang mengakibatkan bertambahnya jumlah keluarga miskin. Yang kedua, faktor hukum. Ketika banyaknya pertumbuhan penduduk, maka akan bertambahnya keluarga miskin, maka akan mengakibatkan banyaknya tindakan kriminalitas untuk kebutuhan mereka hidup, sehingga di sini adanya pelanggaran norma dan aturan yang sudah ada di negara kita. Yang ketiga, pendidikan. Banyaknya kemiskinan dan pengangguran, maka keahlian atau keterampilan seseorang akan kurang juga menghasilkan sumber daya manusia. Tidak hanya mengakibatkan kemiskinan, tetapi juga negara kita akan tertinggal oleh negara lain dalam bidang pendidikan. Pada faktor keagamaan, pertumbuhan penduduk akan meningkat dan juga akan terjadinya tindakan kriminalitas yang berpengaruh terhadap kesadaran diri kita sendiri dan kurangnya pendekatan diri terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam faktor geografis, pertumbuhan penduduk akan menyebabkan persebaran penduduk tidak merata sehingga banyaknya wilayah kumuh yang banyak penduduk yang tinggal di daerah yang bukan tempat tinggalnya. Pada faktor sosiologi, ketika banyaknya pertumbuhan di desa, maka penduduk di desa akan bermigrasi ke kota. Mereka ingin bermobilitas secara baik, namun ketika mereka balik ke desa, mereka akan menjadi social standing tersendiri bagi simbol perubahan status desa. Permasalahan penduduk yang kedua yaitu distribusi penduduk yang timpang antara masyarakat desa dan kota. Dalam faktor ekonomi, ketika distribusi tidak merata antara penduduk desa dan kota akan mengakibatkan sistem perekonomian mereka berbeda sehingga akan menyebabkan kesenjangan sosial terhadap masyarakat desa dan kota. Dalam faktor pendidikan, distribusi tidak merata mengakibatkan perbedaan kualitas pendidikan di desa dan di kota sehingga pendidikan di Indonesia berkurang. Dalam faktor geografis, pembangunan wilayah tidak merata karena adanya pendistribusian yang timpang antara penduduk desa dan kota. Dalam faktor sosiologinya, banyaknya kesenjangan sosial antara penduduk desa dan kota karena penduduk desa lebih dominan berkelompok sedangkan penduduk di kota masing-masing atau individu. Lanjut, permasalahan yang ketiga yaitu distribusi penduduk yang timpang antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Dalam faktor ekonominya, sampai saat ini Pulau Jawa tercatat sebagai pulau yang banyak penduduknya, sehingga di Pulau Jawa semakin banyak pengangguran dan perekonomian sangat rendah. Faktor pendidikannya, di luar Pulau Jawa kekurangan tenaga pekerja pendidik, sehingga banyak masyarakat yang tidak sekolah, sedangkan di Pulau Jawa kelebihan tenaga pekerja pendidik sehingga sekolah masih membayar gaji pekerja pendidikan. Dalam faktor geografisnya, semakin berkembangnya zaman, Pulau Jawa sudah kekurangan struktur tanah yang subur karena banyaknya industri-industri yang dibangun sehingga terjadi bencana yang disebabkan oleh akibat manusia. Faktor sosiologinya, sistem sosialisasi antara penduduk Pulau Jawa dan penduduk luar Pulau Jawa sangat berbeda. Banyak yang belum bisa bersosialisasi secara baik di setiap daerahnya. Permasalahan yang keempat yaitu komposisi yang timpang antara usia produktif dan usia non-produktif. Faktor ekonominya, di negara kita kebanyakan usia produktif karena banyaknya pertumbuhan penduduk, tetapi juga banyaknya usia produktif tapi keahliannya kurang sehingga banyaknya pengangguran. Faktor pendidikannya, kebanyakan di negara kita usia non-produktif sehingga adanya keterlambatan pendidikan sangat berpengaruh terhadap kemajuan negara kita sendiri. Dalam faktor geografis, banyaknya wilayah yang ditinggali oleh usia non-produktif tidak berkembang secara keseluruhan sehingga tertinggal oleh wilayah yang ditinggali oleh usia produktif.
Dalam faktor sosiologinya, kebanyakan usia non-produktif, kurangnya sosialisasi, sehingga perkembangan terhadap diri mereka sendiri akan tertinggal secara kependudukan. Permasalahan yang terakhir yaitu kualitas kehidupan penduduk yang masih rendah. Dalam faktor ekonomi, kualitas penduduk masih rendah, maka akan semakin banyak pengangguran karena kurangnya keahlian pada masing-masing individu dan kurangnya sumber daya manusia untuk kemajuan negara kita. Pada faktor pendidikan, kebanyakan di negara kita ketika sudah lulus SMA mereka langsung bekerja atau ada yang sudah menikah dan tidak mementingkan pendidikan, dan ini akan mengakibatkan ketertinggalan kita oleh negara lain dalam bidang pendidikan. Pada faktor geografisnya, banyak masyarakat desa yang tinggal di kota sebagai imigran dan juga menjadikan wilayah tersebut kumuh dan tidak berkembang secara keseluruhan. Faktor sosiologinya, kurangnya bersosialisasi antar penduduk karena kepribadian penduduk yang masih rendah untuk bisa bersosialisasi dengan sesama, akibatnya adanya keterlambatan pertumbuhan komunikasi di berbagai daerah. Mungkin itu saja penjelasan mengenai 5 permasalahan yang ada di negara kita. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.